kami untuk mengikuti penyuluhan tentang HIV/AIDS. Nah, nanti dalam penyuluhan HIV/AIDS kali ini kita waktunya sekitar 30 menit ya Pak. Ya ibu-ibu bersedia ya? Sedia. Terus nanti dalam penyampaian materi, apabila ada pertanyaan langsung aja, nggak usah nunggu sampai selesai, itu boleh bertanya. Itu ya? Iya. Ya. Sekarang saya akan mulai tentang definisi HIV/AIDS. Mungkin ibu kan ini penyakit yang tidak asing ya, tentunya sudah dikenal lah di telinga ibu untuk sakit HIV/AIDS. Apakah ibu-ibu di sini semua sudah mengerti tentang HIV/AIDS belum? Belum Pak. Belum ya? Sedikit ya, coba yang tadi yang bilang sedikit, coba minta dijelaskan untuk yang ibu ketahui tentang HIV/AIDS itu apa? Penyakit penular karena seksual. Oh, Dengan berbagai tidak satu orang gitu, lebih dari satu orang. itu apa? HIV atau AIDS? Kalau saya sih HIV sering jarang dengar. Setahu saya AIDS. Iya. Ibu, HIV sama AIDS sama atau beda? Kalau saya sih setahunya sama Pak. Oh gitu ya. Ya kita. Saya belum tahu Pak. Oh belum tahu ya. Oke baiklah. Saya akan jelaskan sedikit gambaran tentang HIV dan AIDS. HIV sama AIDS itu beda ya ibu ya. Kalau HIV itu bahasa kerennya Human Immunodeficiency Virus Syndrome. Virusnya, nama virusnya itu HIV. Jadi HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kekebalan tubuh melawan suatu infeksi. Jadi kalau misalkan bapak ibu sakit kemudian sembuh dengan sendirinya, itu adalah sistem kekebalan tubuh dari bapak atau ibu yang bekerja. Nah, dengan adanya virus HIV, sistem kekebalan tubuhnya itu diserang, sehingga apabila dia sakit, tubuh tidak ada yang membantu untuk melawan penyakit tersebut. Sedangkan HIV itu semua sistem kekebalan tubuh sudah diserang. Dalam artian seseorang yang menderita AIDS itu sudah tidak mempunyai sistem kekebalan tubuh. Jadi misalkan dia sakit, itu tidak ada sistem kekebalan tubuh yang membantu untuk mengatasi sakit tersebut. Jadi untuk HIV sama AIDS itu beda ya ibu ya. Sekarang coba saya menanya ibu, tadi yang saya jelaskan tadi, ibu mengerti ya? Saya minta diulangi, coba HIV sama AIDS beda enggak ibu? Beda. Ya, bedanya di mana? Kalau HIV itu kena virusnya, terus AIDS itu setelah terjadi HIV terus terjadi orang tersebut tidak mempunyai kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya sakit, dia tidak ada tentara yang menyerang seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya, terima kasih. Kita sudah tahu ya Bu ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penularan HIV/AIDS. Nah, sekarang kalau misalkan Bapak Ibu punya saudara teman yang menderita HIV/AIDS, itu mohon jangan dikucilkan. Berilah dia semangat, dia support mental, sehingga dia mempunyai harapan hidup yang sama dengan kita yang tidak menderita HIV/AIDS. Karena sakit HIV/AIDS itu tidak mudah menular, tidak ditularkan lewat udara, lewat droplet kayak misalkan sakit TBC atau batuk atau influenza. Virus HIV itu virus yang sangat rapuh. Dia tidak bertahan hidup di luar udara, maksudnya di luar tubuh manusia. Dia akan cepat mati kalau berada di udara kering. Jadi dia hanya bertahan hidup di cairan tubuh, darah, air susu ibu, kemudian dia juga di
ditularkan melalui cairan kelamin. Kemudian HIV/AIDS tidak ditularkan melalui peralatan makan, berenang, mandi bareng, ganti handuk, kemudian keringat, itu tidak melalui gigitan nyamuk, itu tidak ditularkan. Penyakit HIV cuma ditularkan lewat darah, air susu ibu, ASI, dan cairan kelamin. Ya, itu ya Bapak Ibu. Sekarang saya nanya lagi, HIV/AIDS ditularkan melalui apa saja? Monggo. Darah Pak. Darah, betul. Lagi Ibu. Cairan kelamin Pak. Cairan kelamin, ya. Oke, satu lagi. Apa? ASI, ya. Kalau misalkan gigitan nyamuk itu bisa menularkan sakit HIV enggak Ibu? Tidak. Kenapa? Oh, soalnya virusnya katanya tadi tidak bertahan lama, tidak hidup bertahan lama di luar tubuh. Jadi kalau nyamuk itu kan berarti perantara. Oh, itu ya. Ya. HIV/AIDS memang tidak ditularkan lewat perantara nyamuk. Karena nyamuk cuma menyerang, mengabsorpsi, tidak menginjeksi. Kemudian sel nyamuk dengan sel manusia juga beda, jadi tidak akan ditularkan oleh nyamuk, gigitan nyamuk. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini untuk selanjutnya tentang pencegahan HIV/AIDS ya. Nah, ini kalau pencegahan ABCDE, ini maksudnya A-nya itu abstinen, tidak melakukan hubungan di luar nikah. Nah, ini perlu pendidikan kesehatan ini untuk para remaja. Yang kemudian B faithful, artinya saling setia, tidak boleh berganti-ganti pasangan, karena orang yang berganti-ganti pasangan itu sangat berisiko untuk tertular penyakit HIV/AIDS. Kemudian yang C, kondom. Jadi sangat dianjurkan untuk memakai kondom untuk melakukan hubungan seks yang berisiko. Kemudian yang D, drug, yaitu penggunaan narkoba, ini terutama yang pakai jarum suntik, karena jarum suntik sebagai media perantara untuk sakit HIV/AIDS. Kemudian yang E adalah edukasi, kita memberikan edukasi untuk menambah pengetahuan dan perkembangan tentang penyakit HIV/AIDS. Begitu ya Bu. Jadi pencegahan untuk HIV/AIDS itu apa aja? Bapak Ibu dijelaskan. Saling setia. Betul. Pakai kondom Pak. Ya, sip. Lagi. Sudah? Oh, tidak memakai narkoba, kemudian tidak ganti-ganti jarum suntik. Siap, oke, berarti sudah mengerti ya Bu ya. Kemudian saya jelaskan untuk yang terakhir adalah gejala. Gejala itu enggak spesifik sebetulnya untuk HIV/AIDS. Itu gejalanya hampir sama dengan orang yang sakit flu demam biasa. Nah, gejala ini periode HIV/AIDS itu sebetulnya ada 3 periode. Yang pertama adalah serokonversi. Ini di mana gejalanya itu mirip orang yang flu biasa, jadi demam, nyeri sendi, kemudian gatal-gatal, pembesaran kelenjar, kemudian diare, penurunan berat badan. Nah, periode ini yang namanya serokonversi ini di mana tubuh melakukan perlawanan terhadap virus yang masuk. Jadi ini gejala awal. Ini gejala awal ini berkisar 1 minggu sampai 2 bulan setelah dia kontak dengan penderita HIV/AIDS. Jadi misalkan nih, Pak, Ibu berhubungan seks maksudnya dengan orang yang menderita HIV/AIDS, itu beberapa minggu kemudian itu akan timbul gejala yang tadi saya sebutkan, gatal-gatal, demam, nyeri tulang,
itu namanya periode serokonversi. Yang kemudian yang kedua adalah masa inkubasi atau laten, di mana gejala-gejala tadi itu sudah menghilang. Gejala-gejala tadi sudah menghilang, si penderita ini sehat seperti biasa, tidak ada keluhan. Nah, ini virus HIV ini menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang terakhir, di mana sistem kekebalan tubuh sudah semuanya diserang. Jadi periode yang ketiga ini tubuh sudah tidak mempunyai sistem kekebalan tubuh. Jadi orang yang sudah periode ketiga ini istilahnya sudah sangat rentan terhadap penyakit. Itu ya Bapak Ibu, yang sakit diobati sembuh, sakit diobati sembuh. Kemudian timbul jamur di mulut atau wanita di alat kelamin, kita harus curiga mengarah ke air, karena kita berasumsi bahwa mereka kekebalan tubuhnya sudah hilang atau menurun. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang, saudara kita, teman yang menderita AIDS, jangan kita jauhi. Yang kita jauhi adalah penyakitnya, karena HIV tidak mudah untuk ditularkan. Mereka ditularkan cuma lewat cairan tubuh, darah dan air susu. Itu ya Ibu-ibu, sudah ada gambaran mengenai HIV itu. Sudah paham ya? Adakah pertanyaan? Monggo kalau misalkan Ibu punya pertanyaan tentang HIV, silahkan. Nanti kita diskusi bersama. Monggo. Ini kan ibu. Ya. Kalau misalnya saya menderita AIDS atau HIV, berarti tidak boleh menyusui sama anak saya ya Pak? Ya, ini Bu. Sedangkan mungkin ekonomi saya kan untuk memberi susu tambahan, susu formula itu kan maksudnya mesti boros ya Pak. Terus tidak boleh kasih ASI, bagaimana solusinya Pak? Oh ya, terima kasih Bu ya pertanyaannya bagus ini. Memang benar ya, HIV/AIDS itu ditularkan lewat air susu ibu. Untuk dari proses persalinan pun itu bagi ibu yang positif HIV/AIDS itu sudah dimonitor, dalam artian dalam masa hamil pun sudah dianjurkan untuk mengkonsumsi obat antivirus yang namanya ART, dan itu memang aman dikonsumsi untuk masalah kehamilan. Kemudian memang pada saat persalinan pun dianjurkan untuk dilakukan tindakan SCSS. Kan ibu sudah menderita HIV/AIDS, sebaiknya tidak dikasih ASI gitu ya, menyusui. Iya, memang sangat dianjurkan untuk pemakaian formula untuk mengurangi resiko infeksi terutamanya HIV dari ibu ke bayi. Terus kalau ibu nanya masalah sosial ekonomi ya, katanya berat gitu ya, kan bisa dikasih solusi yang lain. Tidak harus susu formula, bisa ngasih tajin ya gitu ya, yang dari air dimasak sampai mendidih nanti diambil sari-sarinya, itu kan kalorinya juga sama dengan susu formula, dan itu sudah diterapkan oleh nenek moyang kita dulu, mungkin termasuk saya mungkin dulu makanya tajin tuh begitu. Bagaimana ini Bu? Ya, terima kasih Pak. Ya. Sudah cukup ya? Ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga ini bermanfaat buat pengetahuan ibu dan keluarga. Dan ini ada leaflet ya, tolong nanti dibaca-baca di rumah. Mungkin ada keluarga atau tetangga yang membutuhkan, ya tolong dikasih tahu untuk HIV/AIDS.
cara pencegahan pengertian penularan untuk menekan